nggak munafik gue bahwa jadi artis itu enak. Mau masuk sini aja nih nggak usah diperiksa sama dia. Pak Abdel, ayo masuk. Bisa. Banyak privilege itu tapi kita kasih solusi. Cing Abdel. Iya, Der. Mampir ke sini ya, luar biasa. Saya sebenarnya mau menggali gimana proses dari Cing Abdel tuh dari nol sampai sekarang. Masih tetap nol. Dan apakah ada masalah dengan Temon? Oh, pasti itu. Mohon maaf sebentar. Orang-orang kan biasanya nggak ada masalah. Kok tiba-tiba pasti ya? Pasti ada masalah lah. Orang hidup kan pasti ada masalah. Iya, Cuman benar. masalahnya kelar atau enggak itu kan. Nah, itu kelar apa enggak? Kelar sih. Kelarnya di mana? Ya udah nggak mau temenan lagi. Oke. Nanti kita bahas. Sebenarnya banyak juga kan Cing Abdel ini kan kalau kita lihat dari YouTube-nya, teman-teman lihat deh. Jadi dia yang nge-support UMKM, cocok nih kasih solusi juga di sini nih. Support UMKM sampai-sampai punya brand sendiri juga. Ini istri ya? Ini istri. Nah, kerudung.ind namanya. Dia jualan jilbab. Gitu. Ini kan biasanya ada stigmanya gini, Cing. Kalau ya oke lah, misalnya Cing Abdelnya atau mungkin istrinya, kalau misalnya si artisnya bilang lu mah enak punya brand sendiri, udah terkenal, gampang promosinya. Satu, kan UMKM melihatnya udahlah dia lagi yang menang. Kalau misalnya istri, ya dia mah enak, istrinya artis, tinggal dipromosiin, artisnya syuting, semua dari A sampai Z artis-artis yang pada datang ke situ videoin. Nah, ngelewatin gak sih masa-masa berdarah-darahnya apa segala macam? Kalau brand yang ini istri kayaknya nggak terlalu pengaruh banget ya di promoin segala macam. Mungkin banyak yang kenal, cuma yang beli kan juga nggak semua yang lihat terus jadi beli. Gitu. Terus juga memang mungkin karena produknya ini relatif premium atau mahal. Harganya jadi memang pembelinya jadi mengerucut gitu. Harganya kalau untuk kerudung gitu memang agak mahal. Ada yang 215.000, ada yang 110.000. Segitu tuh mahal ya? Saya kurang paham. Mahal kalau jilbab kan yang 20-30.000 ada. Coba kan beda. Ini kan kualitas premium begini. Iya makanya. Jadi semakin mahal kan semakin mengerucut ininya pasarnya. Gitu. Pasarnya semakin sempit lah ya. Semakin sempit. Cuma ada lah, alhamdulillah ada gitu. Jadi kalau untuk dipromoin mungkin memang gampang. Cuma kan promo kan ujung-ujungnya ada yang beli apa enggak gitu. Oh iya sih. Main banting-banting harga belum tentu dia. Belum tentu ya. Gitu. Oke. Coba kita lihat tipis-tipis deh. Nanti saya mau bahas dari awal sih sebenarnya perjalanan Cing Abdel tuh dulunya apa. Nah itu kan kalau bisa mungkin yang berbeda dengan di tempat-tempat lain ya, Cing. Boleh. Tergantung pertanyaannya aja. Tapi monggo sih, mungkin ada juga teman-teman yang udah tahu juga kali ya. Coba mungkin kita lihat kerudungnya deh. Nanti kita bahas juga nih Cing. Coba buka kerudungnya Instagram. Tuh lihat, bawa. 66.000 bawa lagi. Namanya kerudung udah itu. Kerudung ya. Simpel. Oh ini mah mehong ya kayaknya ya. Kayaknya juga. Setelah gue tanya-tanya memang ini agak mahal. Tapi kan kalau untuk segi kualitas juga aman dong harusnya. Benar. Karena bahannya itu ini orang nyebutnya voal. Voal itu bahan yang memang enak kalau buat jilbab. Dia lembut, terus gampang dibentuk. Terus nggak gerah, tipis gitu. Ini coba nih bukan nih Cing ya. Iya. Nah ini. Oh yang nggak selentur ini maksudnya bisa dibentuk. Jadi nggak harus disetrika. Ada kerudung yang tidak harus disetrika. Kadang-kadang orang yang agak ribetnya kan nyetrika nih lipetan-lipetan gini. Nah ini yang harus disetrika. Ada beberapa yang tidak harus disetrika. Yang nggak setrika yang mana? Oh beda ya? Beda, iya. Ini sama. Ini karena setelah gue tanya-tanya ya, ternyata tuh kayaknya kita ngeliat kerudung aja, cuma ternyata perintilannya banyak. Misalnya ujungnya nih, ini namanya istilahnya di laser cut. Ini? Iya. Nah itu nambah biaya produksi banyak. Makanya bukannya cuma sekedar dijahit, obras. Iya. Nah sekarang diginiin sama dia. Di laser cut supaya nggak ada benang-benang yang juntai-juntai. Oh iya. Lah emang di obras nggak juntai? Maksudnya kalau di obras justru ada kemungkinan juntai-juntai. Kalau ini udah pasti nggak ada juntai-juntai. Oh benar-benar. Benang-benang nongol-nongolnya gitu. Ada yang print sendiri. Nih dilihat aja deh. Coba deh. Oh menarik nih. Ada yang nge-print sendiri. Ini gimana bukanya lagi? Coba. Nah itu coba. Nih saya bantu Cing. Oke. Nah oke. Nanti saya juga pengen tahu ya cara jalanin bisnis ini tuh istri strateginya apa. Iya. Sampai akhirnya
Oh, nah, ini yang mungkin agak mahal karena print sendiri dan motifnya limited lah. Iya, ini batik bukan sih? Bukan. Bukan. Ya? Ini pakai ininya voal apa nama istilahnya, voal premium. Terus motifnya cuma kita produksi beberapa gitu. Ajib, ini bahannya enak banget ya. Iya. Makanya kalau kita ke Tanah Abang, mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Iya. Kasar, iya, keras, kaku. Iya kan ada harga, ada kualitas. Oh iya. Iya. Oke. Siap. Ini kita bahas ya. Oke. Dari mana? Dari kisah dari perjalanan Cing Abdel dulu apa mungkin? Boleh, gimana aja. Tergantung pertanyaannya aja nih. Boleh. Cing, waktu itu awal-awal keluar tahun berapa, Cing? Masuk ke TV itu tahun 2000. Baru sebenarnya nggak terlalu lama ya, 2006-an lah. Tapi gue tuh udah siaran radio dari tahun 89. Radio SK? Radio SK. Memang agak udah berapa tahun? 30 tahun lebih lah berarti ya. Kalau ngomongin SK, gue berarti termasuk yang paling muda banget. Gue dari 2005. Iya. Tapi SK-nya masih PT. Dibeli sama MTV dulu. Betul. PT-nya. MTV Trax ya. Iya, gue di situ tuh, Cing. Siaran di situ. Iya, tapi 2005 jauh kita. Itu ya udah dibeli. Karena SK bubar tahun 99 2000 lah. Nah, itu dibeli sama si MTV Trax. Iya, MTV Trax. Iya, ini yang punya Hard Rock juga segrup. Benar. Nah, itu. Iya. 89. Bareng sama Bang Komeng. Barengan. Mungkin kayaknya lebih dulu gue deh. Karena di SK itu ada penyiar, ada pelawak. Nah, gue yang penyiarnya nih. Loh, emang begitu? Iya. Jadi ada dua dia. Ada yang penyiar, yang siaran musik. Dan tolong dibetin dong. Terus sama pelawak yang memang acaranya acara lawak gitu. Itu jam-jamnya pun juga beda? Beda-beda. Kalau yang penyiar musik tuh ya kayak radio-radio sekarang lah gitu. Ada jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10. Nanti lawak ada jam sore, ada jam malam gitu. Oh, oke. Iya. Nah itu bareng sama Temon di situ? Sama Temon tahun 92. 92 dia jadi, gue masuk lebih duluan. Temon 3 tahun kemudian dia masuk gitu. Oh, oke. Prosesnya tuh tiba-tiba gimana bisa sampai ke sekarang? Ngelewatin fase-fase, maksudnya sama Temon itu memang udah bareng terus ngelewatin turun naik. Oh iya. Sama Temon kan bareng 92, terus kita baru masuk ke TV 2008. Artinya banyak sekitar 16 tahun kita bareng-bareng baru bisa ada di TV gitu. Enggak ujuk-ujuk aja, memang udah banyak yang dilewatin juga, MC off air di 2008. Oke, itu udah gimana cara dapetin uangnya pada saat itu? Cing Abdel bareng sama Temon itu memang hanya dari lawak aja? Iya. Atau memang udah bisnis dari dulu? Ngelawak aja dulu. Dan gue dari perjalanannya banyak, kerja juga ganti-ganti. Kerja di mana? Kerja, gue pernah manajerin Bagito Group lawak tuh dulu. Oh iya? Iya. Terus gue dagang, kerja jual kartu diskon, banyak lah gue. Dagang apa sih? Dagang dulu di Parkir Timur itu Sabtu sama Minggu tuh banyak yang jualan sepatu segala macam. Nah, gue jualan boneka di situ. Boneka dibikin sama pacar gue yang bikin, gue yang jualin boneka bikin boneka, terus masukin ke kayak ke Gramedia, ke toko-toko konsinyasi gitu. Laku? Ya sambil nunggu kerjaan lumayan lah dapat duit gitu. Cuma nggak bisa buat nutupin operasional kehidupan, ya nggak cukup lah gitu. Baru tahu sih Abdel sampai jualan di Parkir Timur. Iya. Jangan lihat malah sekarang. Gue jualan kartu diskon ke parkiran dulu ada. Kartu diskon tuh gimana sih maksudnya? Dulu ada zaman 90-an lah ya, 95 98-an lah kira-kira gitu. Ada itu lagi musim tuh. Jadi ada satu perusahaan bikin kartu. Kartu ini gunanya untuk diskon banyak tempat. Lo nginep di hotel diskon, terus makan di mana diskon segala macam. Jadi si perusahaan ini bekerja sama dengan vendor-vendor. Oke. Untuk bisa kasih diskon, dimasukin ke dalam satu kartu. Misal kita jual 300.000, tapi nilai diskon dari kartu itu bisa sampai 3 juta. Gimana ceritanya tuh? Nah, gue nggak ngerti si perusahaannya itu untuk sistem kerjasamanya. Iya, kan paling nggak dia promo juga. Nah itu kita jual ke jalan itu. Dibagiin? Iya, maksudnya bukan dibagiin, ditawarinnya di jalan. Iya, gitu? Ke jalan. Di lampu merah? Ke parkiran, ke tempat-tempat yang kira-kira ini orang bisa beli dengan 300.000, kan dulu kan lumayan gede kan. Oh, jadi yang punya mobil pokoknya? Yang punya mobil gitu. Jadi gue ke Melawai, ke kantor-kantor. Ya jegat orang aja gitu untuk beli
kartu ini gitu. Dan ternyata banyak peminatnya. Sehari ada lah laku lah, tapi ya nggak terlalu banyak juga gitu. Karena agak sulit juga kita diajarin sebenarnya ngebohong atau enggak ya. Jadi gini, kita diajarnya gini deh untuk perasaan gue nggak enak nih. Iya. Misalnya kita lihat ada orang nih, dia pakai mobil Suzuki. Oke. Terus gue datang ke dia nih, Pak ini ada nih program khusus untuk pemilik mobil Suzuki. Padahal mah mana aja gitu. Diajarin kayak gitu aja nggak tahu bohong nih, tahu nggak ya? Diajarin sama yang punya sama perusahaan. Jadi katanya kita kasih apa namanya pendekatan yang langsung nembak ke pengguna. Wah kita sebagai pengguna Suzuki pasti ngerasa, wih ada keistimewaan nih. Paling nggak dia mau denger dulu lah untuk urusan dia beli atau enggak ya urusan belakang lah. Susah tapi kalau di jalan todong begitu kan? Susah. Paling sehari itu 2 atau 3. Dan itu komisi hitungannya buat Cing Abdel? Hitungannya komisi. Lah kenapa harus nyambil itu Cing? Kan ente kan apa ngelawak ngemisi gitu. Kok nambah kan, lagi kurang? Iya kan tahun 90-an belum seperti ini. Gue masih siaran doang. Masih belum seperti inilah, jauh. Oke, emang siaran kan kita ngomong siaran kan per jam ya? Dulu gue di MTV Trax itu per jamnya 32.500 dulu ya. Iya. Waktu merintis kalau Bokti kan lebih awal tuh ada yang dia kalau nggak salah goceng apa 10.000 gitu. Iya. Cing Abdel berapa? Per jam juga kan? Per jam juga dulu. Tahun awal-awal masuk kayaknya 1.700-an deh. 1.700 kayak apa? Kayak berapa kalau di sekarang? Kalau di convert ke dolar kan 2.000-an tuh. Oh gede dong. $1 juga 1 jam kayaknya. $1 ya, $1. Sekitaran $1 lah. Oh, $1 berarti sekarang mungkin 15.000 gitu ya. 15.000-an dulu. Oh, gitu. Oke. Jadi akhirnya berjalan itu nggak lama tuh, yang nawar-nawarin kartu diskon. Nggak lama. Itu hitungan bulan aja karena kayaknya nggak pas juga gue di situ. Pindah kantor. Ada ngantor, bikin karaoke keluarga, bikin kerja di Taman Ria Senayan tuh dulu. Oh iya bener. Aduh sekarang namanya apa tuh? Tempatnya bagus tuh. Iya. Nggak laku-laku mulu dia ganti-ganti tuh. Karena emang tempatnya kayaknya agak sial deh. Berkali-kali selalu. Sekarang keren loh. Aduh apa sih namanya depan S bukan sih? Iya. Di depan persis di depan GBK tapi sebelah samping TVRI. Yang bagus mallnya yang sebelum ke arah flyover. Betul. Bagus banget tuh. Tapi dia selalu berada di waktu yang nggak tepat. Lokasi kali. Dia baru bikin ini terus kan kemarin pandemi. Iya. Waktu gua bikin Taman Ria terus reformasi. Oh iya. Kayaknya waktunya nggak tepat. Dia udah bangun lama, giliran pas buka ada kejadian, bikin jadi sepi. Iya. Sama yang seperti ini kayaknya deh. Yang ini juga sama. Dia udah bikin lama kan itu. Set pandemi gitu. Waktunya nggak pas deh. Pernah ngerasain nggak sih Cing sampai yang parah banget gitu, nggak punya uang misalnya? Ya sering lah. Masa? Sering lah. Kan dari tahun segitu udah terkenal. Maksudnya udah ngonten, udah MC, udah apa? Iya, tapi kan nggak seperti sekarang gitu. Nggak seperti sekarang. Nggak cukup lah. Dulu tuh ya untuk hidup makan doang mah cukup mungkin ya. Tapi untuk nanggung orang, nanggung istri, nanggung anak ya nggak cukup. Oke. Iya. Sampai berapa punya di dompet? 0 mah sering, Der. Masa 0 sih, Cing? Rupiah sering. Masa 0 sih? Iya. Nah terus cara gue itu pernah di fase hidup yang kata keluarga gue, lo di rumah aja udah, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau keluar lo lebih banyak mudorotnya nanti. Kenapa mudorot? Nongkrong, buang duit, segala macam gitu. Oke, terus. Jadi kata bokap sama nyokap, udah lo di rumah aja udah, sambil nunggu kesempatan apa lo ngelamar sini ngelamar situ, daripada lo keluar ngabisin duit juga, pulang juga nggak bawa duit, mabok mungkin kemungkinan besar gitu. Jadi maboknya sama siapa waktu itu? Maboknya banyak lah, sama anak-anak pisangan lah, biasalah itulah nakalnya anak-anak gitu. Nah terus prosesnya sampai akhirnya bisa ke TV tuh gimana tuh? Maksudnya casting kah atau pakai kan biasanya kan banyak privilege. Casting itu kayaknya gue nggak cocok sama yang namanya casting, nggak pernah ada yang lulus. Gue sering ikut casting tapi nggak pernah dapet kalau dari casting. Terus
gue tuh ngerasa hidup ini apa ya? Setelah gue pikir-pikir kesini-sini tuh ternyata hidup itu yang penting kita gerak dulu dah. Gerak dulu, nanti pada satu titik itu pergerakan kita akan bersimpangan dengan pergerakan hidup orang lain. Oke. Nah kesempatan ada di situ. Misalnya gue gue ngelawak gitu. Ya gue gerak aja dulu kemana aja gitu. Main, silaturahmi segala macem. Di satu titik nanti ada, mungkin gue lagi silaturahmi ke tempat lo nih. Di satu titik ada, gue kan nggak tahu ternyata ada yang nonton ini dan lagi butuh kerudung banyak. Oke, dapat gue. Persimpangan itulah yang kita sebut kesempatan, hoki atau apapun namanya gitu. Tapi itu harus kita cari, bukan cari ya. Harus kita jalanin aja dulu deh. Kita nggak pernah tahu nih orang, siapa tahu ada yang butuh kerudung banyak atau ada yang butuh host dan ngelihat kayaknya Abdel oke juga tuh kalau ini di sini persimpangan antara pergerakan kita dengan pergerakan hidup orang lain dan bersilangan, dan di situ jadi kesempatan buat gue. Nah, itu terjadi banyak sama hidup gue gitu. Pada saat gue siaran, terus gue siaran sebaik mungkin aja. Karena gue juga passion di situ, gue siaran sebaik mungkin. Ternyata di situ ada orang yang dengar, orang Indosiar. Wah, dia seneng nih gaya komedinya Abdel, oke juga. Terus gue diajak. Kan gue nggak pernah merencanakan itu gitu. Oke. Artinya kalau diambil kesimpulan bahwa hidup ini jalanin, nggak usah ngoyo. Betul. Tapi setiap ada peluang, kesempatan, sikat. Betul. Jadi setiap titik yang lo lakuin yang terbaik, karena lo nggak pernah tahu di titik mana orang ngelihat lo dan orang lagi butuh lo gitu. Bisa juga ternyata jadi motivator Cing Abdel ya. Iya, untuk demotivator juga bisa. Jadi males dong. Jadi ya. Sama lah kalau kita bikin konten kan, kita nggak pernah tahu berapa banyak penonton kita gitu. Iya. Tapi saat kita bikin aja yang terbaik. Contoh yang gue makan mie ini. Coba buka lagi mie Koahin. Iya. Itu buat channel gue itu udah banyak banget, 1,2 juta. Gede lah ini. 1,2 juta orang yang nonton. Tapi gue nggak pernah mengharapkan itu dapat segitu gitu. Gue jalanin aja. Gue seneng jalaninnya. Hasil emang bener-bener bonus yang kita nggak pernah tahu seberapa gedenya kita dapat gitu. Oke, tapi kan ada stimulus ya Cing, ada cara-caranya, nggak tiba-tiba langsung udah jalanin aja deh asal-asalan misalnya. Oh ya nggak asal-asalan, makanya gue bilang setiap kesempatan yang lo punya, setiap titik yang lo dapetin lo lakuin yang terbaik gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapan orang juga lagi bersilangan dengan jalan hidup orang lain itu. Kan kita hidup memang butuh persilangan semuanya. Gue ada di sini juga artinya persilangan hidup lo sama hidup gue nih. Iya betul. Kalau tidak bersilangan kita nggak bakal pernah ketemu. Bersilangan sama hidupnya Erna. Kan nggak pernah tahu kita bakal ketemu, harus ada Ernanya. Oh iya. Kalau nggak ada Ernanya kita belum tentu ketemu. Iya benar. Gitu. Sama halnya dengan sekarang nih gue ambil kesempatan, kenapa pengen banget Cing Abdel duduk di sini, karena memang bisa jadi tadi coba jalanin aja, siapa tahu mungkin orang-orang tadi yang nggak tahu jadi tahu. Benar. Adanya Diriansa gitu maksudnya Cing. Benar. Oke. Jadi jalanin aja. Mungkin buat yang lagi ngejalanin memang terasa kadang-kadang suka putus asa, suka ini, tapi memang itu jalan hidup gitu. Oke. Yang kayak gini baru bisa gue ternyata hidup itu begini ya pada saat sekarang. Pada saat dulu gue ngejalanin ya enggak juga gue berpikir kayak gini gitu. Taunya gedek aja sama hidup ini. Gila kok hidup kayak begini bener gitu. Ini dapat nih bener. Cuman kalau cuman ngeluh doang ya yang lo dapetin keluhan doang. Keluhannya ngeluh sama diri sendiri lagi, bukan ke orang lain. Yang bisa kasih solusi, yang bisa kasih masukan. Percuma, jadi lo di rumah ngerokok di kamar nggak keluar pengen hidup berubah kan nggak mungkin. Iya. Gerak. Oke. Ada ajakan, selama itu masih bisa lo toleransi sama prinsip hidup lo ya jalanin aja. Iya. Kayak gitu. Siap. Nah ini tadi kan Cing Abdel bahas mengenai kali-kali gue duduk di sini ada yang ngeliat mungkin cocok jadi host gitu ya. Sama dong Cing. Kenapa? Sekarang kita juga lagi ada program. Ini gue lagi nyari partner atau co-host. Iya. Podcast kasih solusi cari co-host. Nah, kayak begini kan? Pas. Siapa tuh? Iya. Duduknya maksudnya Anda terus? Iya,
kita kan nggak pernah tahu. Siapa tahu gue nanti duduk di sebelah situ. Jangan, itu lo ganti saya dong. Itu lo masa Cing Abdel di sini, sayanya ke samping. Ya kan bos di belakang. Oh. Nah, sekarang ini pas banget. Nanti mungkin Cing Abdel bisa kasih tahu kisi-kisinya gimana cara jadi co-host gitu ya. Soalnya di sini programnya Podcast Kasih Solusi mencari co-host. Baru dibuka, ditutupnya 16 September 2022. Hadiahnya nggak cuma duduk doang di sini, bisa ngobrol sama Cing Abdel, bisa ngobrol sama menteri-menteri yang hadir kayak waktu itu dan lain sebagainya gitu kan. Bahas bisnis, banyak pengalaman, banyak networking. Tapi yang spesialnya lagi, di antara yang spesial adalah kita bagi-bagi total hadiah 17,5 juta rupiah, Cing. Oh, udah ada uangnya. Udah ada uang. Selain kesempatan lo ngejar duit aja dulu dah. 17,5 juta ya. Bener. Iya kan? Bener. Siapa tahu udah dapat duit, dapat kesempatan juga. Nah, di sini mungkin bocorinnya dikit ya, Cing Abdel. Buat teman-teman kan udah banyak banget yang daftar, ratusan orang. Iya. Ya, submit, dia ngirimin video, diupload di Instagram media. Di mention ke kita hashtag yang udah disediakan. Nah, bocorannya gimana sih, Cing? Kan Cing Abdel juga nge-host juga kan? Mama Dede masih nggak? Mama Dede udah enggak. Udah nggak ya? Udah enggak. Oh, Bedu ya sekarang ya? Sekarang sama Irfan dia di MNC TV. Udah pindah lagi dari yang sama Bedu. Nah, terus Bedu sekarang kerja apaan? Bedu kalau nggak salah jualan balon. Balon terang. Yang kadang suka meledak. Iya. Kalau ada gasnya tuh. Ada di sampingnya lagi buka korek. Kan dia siaran radio juga. Emang iya? Siaran radio di radio apa gitu. Ya, nah makanya tipsnya gimana, Cing? Kan Cing Abdel kan memang yang nge-host di berbagai macam acara. Teman-teman sekarang lagi mau apply video-videonya, cara nge-host dalam 1 menit dia ngomong apa. Itu gimana tuh tips and triknya, Cing? Sebenarnya kalau gue basic secara akademis, secara kursus atau apa gue nggak punya gitu untuk jadi host yang bagus gitu. Cuman ya jalanin apa yang gue jalanin, dan kebetulan gue punya kesempatan yang bagus untuk bisa belajar sambil dapat duit lagi waktu itu. Gimana? Gue nggak pernah jadi host TV, tapi tiba-tiba diajak untuk jadi host di Mama Dede. Lah itu mah berarti bagus namanya. Makanya enak. makanya enak. Makanya itu adalah hasil dari pergerakan kita. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi ini. Jadi ada orang denger di radio. Saat itu di Radio SK ada namanya acara Ekonomi Syariah. Itu nggak ada yang mau jadi penyiarnya. Keren tuh. Awal-awal tahun 2005, 2004, 2005-an nggak ada yang mau jadi penyiarnya. Akhirnya gue mau di situ. Dan orang yang nawarin gue untuk nge-host di Mama Dede, dengerin Ekonomi Syariah. Iya, gue jadi hostnya aja, ada ahlinya yang datang ngomong segala macem. Oh ternyata dia ada sedikit loh basic-basicnya. Akhirnya diajak ke acara Mama Dede gitu. Nah, tips and triknya gimana? Cocok Kasih Solusi kan memang deket banget bantu UMKM Muslim, support ekonomi makro syariah dan lain sebagainya. Memang market kita Muslim lah. Nah, artinya dengan siaran itu apa yang disampaikan sehingga mungkin apa sih istilahnya kalau di TV produsernya di Indosiar itu ya pada saat itu ya. Kok dengerin nyambung, artinya mungkin minimal ini acara agama Mama Dede. Lalu yang bawain hostnya kan minimal kan harus tahu, ngerti lah agama misalnya apa segala macam, apalagi bahasa ekonomi syariah kan itu kan fikih muamalahnya luar biasa, susah tuh. Nah itu gimana, Cing, tipsnya buat teman-teman nih misalnya? Kalau gue disuruh kasih tips, mungkin apa yang gue jalanin aja ya. Versinya Cing Abdel aja. Apapun tujuannya, misalnya ada acara tujuannya membantu UMKM segala macam, gue selalu percaya lo kalau membantu orang, lo bikin diri lo kuat dulu. Oke. Sesuatu yang lemah, yang nolong diri sendiri aja nggak bisa, ngapain mikirin orang lain sih? Gitu. Betul. Lo kuatin diri lo sendiri. Satu saat kekuatan lo juga akan bisa dinikmati oleh orang lain gitu. Dan lebih banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Kalau untuk jadi host segala macam ya, untuk kuatin dirinya, gue selalu percaya orang yang bisa keterima dimanapun adalah orang yang genuine. Kecuali lo nonton film, ada yang bisa keterima adalah orang yang berakting, dan aktingnya pun harus dari hati gitu. Sama semua yang kita kerjakan itu akan bisa diterima orang kalau kita melakukannya dari hati. Bisa kelihatan kok, bisa kedengeran, bisa lo kan siaran gitu. Nggak kelihatan mukanya, tapi pengen kasih tahu bahwa lo lagi semangat, bahwa lo lagi senyum, kan ada caranya. Oh iya, betul. Kalau lo nggak ngelakuin itu, orang nggak bakal ini orang berasa siarannya lagi bete.
Kalau lo lakukan dari hati, kalau lo pengen terdengar ngajak orang semangat, ya lo ngomong pada saat siaran lo akan senyum walaupun nggak kelihatan. Bener, smiling face. Smiling face, smiling voice orang bilang. Ya, smiling voice. Smiling voice. Jadi terasa nih orang lagi senyum nih ngomongnya nih. Sama seperti kalau kita customer service, customer care di telepon. Iya. Kita bisa ngerasa mana ini orang yang tulus ngomongnya, mana yang mesin diajarin kayak gini. Itu kan akan berasa banget. Oke. Nah, itu bisa dilakukan kalau lo melakukannya dengan hati gitu. Lo siaran seneng, pasti lo akan melakukan dengan hati. Ini kuncinya. Akan keterima juga dengan hati di orang yang denger gitu. Si pendengar, si audiens atau penonton gitu. Penonton. Kalau lo ngelakuinnya dengan hati, gue yakin semua akan diterima dengan hati. Ya tergantung dari elonya sendiri. Kayaknya efek mirroring deh. Apa yang kita lakukan ya itu yang akan diterima gitu. Keren. Ini harus dihak ciptain tuh. Efek mirroring tuh. Iya. Itu sebenarnya lo nonton stand up kan? Iya, nonton. Lo akan ngerasain kalau orang itu lagi grogi. Oh, berasa. Lo akan ngerasain kalau orang itu lagi garing. Iya. Dan lo juga punya. Kalau dia garing, lo nya ikut malu. Iya lagi. Kenapa gitu ya? Nah itu yang efek mirroring dari sebuah kayaknya semua kehidupan deh. Cuman mungkin bisa kita telaah lebih detail kalau kita nonton stand up comedy. Orang itu lagi gelagapan, lo akan ikut gelagapan. Iya kenapa? Iya gitu lah. Iya gitu kan? Orang itu garing gak lucu, lo yang akan malu. Kok ini gue baru dapat lo dari Cing Abdel lo. Iya ya, maksudnya kita tanpa disadari dia garing. Ya gitu kan? Kitanya kok kita yang malu ya? Iya. Terus nonton sesuatu yang lagi viral di TikTok atau di Reels, misalnya, tau lah banyak, ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, alay-alay dia ngapain, adegan-adegan berantem, gitu lah. Kok gue yang malu ya? Nah iya itu karena apa yang dilakukan dia itu akan berbalik sama respon orang gitu. Itulah audiens begitu menyikapi. Iya. Konten kreator atau segala macam. Kayaknya hampir semua hidup ini deh. Oh iya lagi pebisnis juga lagi. Kita buka sesuatu di pinggir jalan, buka booth atau buka apa, tapi mungkin dia nggak maksimal. Atau mungkin gimana lah tampilan desain atau segala macam. Kita mau beli juga. Kok gue yang malu sih gitu. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Ini baru lagi gue dapat ilmunya nih. Oke, berarti artinya mereka ya genuine aja. Genuine aja gitu. Kalau kegenuinan lo nggak masuk jadi host ya bukan tempat lo gitu. Udah segera putuskan aja gitu. Nyoba segala sesuatu yang baru boleh, tapi jangan terlalu ngotot juga. Karena gue percaya segala sesuatu itu butuh bakat. Kalau lo nggak ada bakat di situ ya udah nggak usah ngoyo gitu. Meskipun tujuannya ada uangnya nih gitu. Iya, lo latihan kalau apa nggak bakal pengaruh kalau lo nggak punya bakat. Lo akan kalah sama orang yang punya bakat dan juga latihan. Cara ngasahnya gimana kalau kita nggak punya bakat? Nggak bisa. Kalau gue ya percaya ya. Kalau ada orang bilang 1% itu bakat, 99% itu latihan. Tahu gue. Gue itu sangat tidak percaya. Berarti orang yang mengatakan itu salah dong? Enggak, kan beda pendapat. Oke. Ya. Karena besarannya 1%, tapi kalau nggak ada itu ya lo nggak bisa. Artinya artinya 1% juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Lo harus punya dulu yang 1% itu. Supaya yang 99% bisa lo lakuin. 1% punya dulu, nanti tujuannya dia bisa ada peluang untuk mewarnai yang sisanya. Oke. Kayak semua orang bisa nyetir, tapi nggak semua orang bisa jadi pembalap. Oh iya betul itu. Untuk sekedar nyetir bisa. Main bola juga gitu ya Cing? Sama, semua orang bisa main bola, tapi yang jadi pemain bola cuma 11. Nggak banyak. Gitu. Nah latihan baru itu bisa diadu. Lo punya bakat. Nah mana yang latihannya lebih keras itu yang akan jadi berhasil. Tapi kan katanya ada dengar misalnya orang-orang daerah yang memang dia ya maaf ya kursus aja dia nggak punya duit Cing. Iya. Belajar juga pun nggak ada network. Iya. Tapi jadi tuh kayak di IMB misalnya. Bakatnya berarti bagus di situ. Oh memang dari bawaannya? Iya. Oh iya juga sih. Cara nyarinya gimana? Iya bergerak itulah. Kayak gue jualan boneka, gue jualan kartu diskon. Ternyata bakat gue nggak di situ. Gue bukan sebagai salesman, nggak bisa gue. Baru nemuin di muka masamin oleh orang aja gue udah males. Nggak pas lo jadi salesman. Nggak pas lo jadi pemasaran Del gitu. Cari yang lain. Gue bergerak lagi gitu. Nah kalau istri ini memang
jualan kerudung itu ada hubungan dengan bakatnya? Nah ini kalau istri kalau menurut gue berhubungan dengan passion aja. Dia senang sama yang hubungannya itu sama fashion gitu. Oke. Kebetulan dia pakai kerudung, dia sering pakai kerudung, dia coba bikin sendiri kayaknya lebih enak gitu. Dimulai dari memang yang dia sukain ya. Yang dia sukain gitu. Sampai saat kayak misalnya di kerudung ini istri gue juga dulu sempat bikin konveksi. Ngejahit sendiri. Langsung begitu. Ternyata dia nggak bakat tuh. Konveksi itu tidak sesederhana lo punya mesin jahit 10. Iya tahu. Lo akan dapat orderan segini, enggak. Ternyata lo harus manage tukang jahitnya yang baru masuk sehari ini, besok udah nggak betah keluar, nganggur lagi tuh mesin. Iya. Baru 2 minggu jalan, pulang semua ke kampung, nganggur lagi tuh 10 mesin. Enggak sesederhana itu. Lo harus punya kemampuan juga untuk memanage orang, untuk membuat konveksi. Jadi lo mesin ada nih, bisa jadi konveksi. Lo nggak punya bakat untuk memanage itu ya nggak jalan juga. Iya bener setuju gue. Jadi kontrolnya si pemilik tuh gimana caranya biar dia nggak cepat pulang kampung. Betul. Lebih parahnya lagi ketika ada demand, orderan masuk, ada yang ngerjain harusnya, tapi ini nggak ada. Nggak ada. Mungkin dia ngejual bisa, tapi produksi nggak bisa. Oke. Kayak istri gue tuh dia produksi nggak bisa. Oke. Tapi dia ngejual bisa. Makanya sekarang misalnya dia mau jual ini nih. Si kerudung ini. Dia beli bahan, terus dia laser cut ke tempat yang ngelaser, dia ngeprint ke tempat yang ngeprint, udah jadi baru dia jual. Oke. Tadinya dia pikir, kayaknya bisa gue bikin sendiri nih. Motongnya juga sendiri, ngelaser cut sendiri segala macam gitu. Ada hardware-nya ada. Cuma nggak mampu. Bukan juga. Memang di bidangnya. Bukan memang di bidangnya. Oke. Sip. Nih mundur dikit lagi. Cing, sekarang berarti udah ada di titik pencapaian apa, Cing? Untuk Cing Abdel sendiri baru nanti ke istri deh. Udah di level yang mana? Kayaknya udah. Apa yang belum didapetin? Kayaknya apa yang belum didapetin ya? Apa yang belum didapetin? Mungkin nggak melulu uang deh. Uang oke. Mungkin masing-masing punya tujuan. Tapi mungkin berupa barang, berupa aktivitas, berupa kegiatan apapun, atau berupa apapun itulah. Kayaknya gue udah cukup sangat bersyukur dengan keadaan gue yang sekarang. Kalau dilihat yang dulu-dulu ya. Maksudnya dengan kondisi yang sekarang, gue punya keluarga yang menurut gue, yang buat gue itu udah sangat membahagiakan. Buat gue bahagia itu adalah di rumah akhirnya sekarang ya. Lo mau bikin apa di luar rumah, tapi begitu lo keluar rumah terus gak betah, gue rasa lo bukan orang yang bahagia deh. Karena buat gue bahagia itu adalah membuat orang yang ada di rumah gue itu bahagia karena gue. Ajib. Jadi kayaknya itu yang hakiki deh buat gue sekarang nih. Gue bisa bikin anak gue tersenyum karena gue bisa bikin istri gue senang karena gue. Kayaknya itu level bahagia deh buat gue yang sekarang. Jadi kalau gue melakukan itu di luar dengan segala privilege yang gue dapat gitu, sangat dimudahkan gitu, nggak munafik gue bahwa jadi artis itu enak, banyak keistimewaan yang didapat. Mau masuk sini aja nih nggak usah diperiksa sama dia, Pak Abdel, ayo masuk, bisa. Betul. Nggak terjadi di orang lain gitu. Iya betul. Banyak privilege itu, tapi yang paling penting pada saat nanti gue di rumah, gue bisa tenang gak? Gue bisa enak gak? Sampai satu saat kayaknya hidup gue kalau bisa di rumah terus sudah cukup dah. Tapi kan gak mungkin. Tapi gak mungkin. Iya. Gitu, tapi gak mungkin. Kalau gue bisa hidup di rumah terus kayaknya udah hidup ideal banget deh nih. Mungkin itu yang dibilang rumahku surgaku gitu. Iya. Jadi mungkin lo berjibaku di luar dengan segala macam hal yang harus lo kompromikan. Ada beberapa pegangan hidup lo yang harus lo turunin untuk bisa berjibaku di dunia luar. Masuk ke rumah kalau nggak nyaman, kalau nggak jadi surga ya capek hidup. Masya Allah. Kaget kita Cing Abdel. Rumahku surgaku, tahu beliau. Baiti jannati. Masya Allah. Surga kan bukan sebuah ruangan. Surga itu adalah suasana.
Surga itu suasana gitu. Banyak orang yang punya rumah gede mungkin tidak merasakan rumahnya surga. Banyak yang merasakan rumahnya biasa aja tapi dia merasakan itu surga gitu. Jadi surga itu bukan perkara lantai lo marmer, bukan perkara dinding lo banyak lukisan gitu. Perkara suasana gitu. Ya lo bikin rumah lo jadi surga dengan banyak cara gitu. Iya, iya betul. Nah terus keluarga sekarang gimana Cing menurut Cing Abdel? Sejauh ini sih gue senang dengan pencapaian gue sama keluarga gue. Gue bisa menjamin istri gue bisa hidup layak, anak gue bisa mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Gue ya senang aja dengan kondisi yang sekarang, sangat bersyukur gitu. Ini kondisi yang dulu aja gue nggak pernah kepikiran gitu bahwa gue akan ada di posisi yang seperti ini, posisi yang saya enak ini gitu. Nggak pernah kepikiran gitu. Jadi kayaknya kalau untuk ngeluh saat ini adalah gue jadi ngeluh aja, bukan orang yang bersyukur. Gue udah kufur nikmat kalau sempet ngeluh sedikit aja. Lo berapa banyak orang yang pengen ada di posisi lo Del gitu, pada saat misalnya gue syuting nunggu capek gitu, kadang-kadang gue ngeluh dan langsung berpikiran ini posisi nunggu lo nih Del itu diidam-idamkan oleh jutaan orang gitu. Lo ada di sini dan lo ngeluh, lo benar-benar nggak tahu diri gitu. Ya udah gue jalanin aja. Selama masih bisa dalam toleransi gue bisa apa namanya ya, prinsip-prinsip gue tidak terlampau direcokin, ya gue terima aja. Hidup memang begitu. Ada kalanya kita harus nurunin standar kita untuk membuat orang lain bisa masuk. Contoh gini ya, ini no offense ya. Ya oke. Lo telat 30 menit. Iya. Oh yang tadi kan ya? Yang tadi. Iya. Gua orang nggak apa-apa. Macet banget Cing. Iya. Lo bisa tanya Erna, gue orang yang tidak pernah telat. Oke. Mungkin gue seingat gue nggak pernah telat lah. Oke. Gitu. Tapi gue tahu, gue harus punya toleransi. Kalau lo pengen semua orang kayak lo nggak bisa hidup di sini. Oke. Gue datang ke sini jam 10 belum ada. Kalau gue cabut pakai ini gue ya, pakai ego gue. Ya nggak terjadi ini. Lo harus kasih toleransi deh. Berapa menit lo akan kasih toleransi itu orang. Oke. Itu salah satunya ya. Nah banyak hal, misalnya gini, gue ngelawak. Gue sebenarnya dulu tuh nggak seneng tuh kalau ngelawak harus didandanin. Didandanin tuh gimana? Jadi ini, jadi itu. Iya. Gue ngelawak ngobrol aja karena gue berangkat dari penyiar. Tapi gue begitu masuk ke industri itu, dibutuhkan hal-hal yang seperti itu. Ya gue turunin ego gue. Jadi harus mau. Pada satu saat nanti lo juga akan jadi orang yang nunggu orang gitu. Iya. Betul. Lo juga sering lah janjian, pasti orang datangnya telat. Ya ada aja. Dan lo akan punya toleransi kan? Iya. Dan punya toleransi. Jadi menurut gue memang hidup itu ya satu saat lo harus strict sama strict sama pegangan nilai lo. Satu saat lo harus menurunkan ego lo, harus menurunkan nilai-nilai lo untuk bisa masuk. Nah hidup tuh seni itu aja sebenarnya. Dan itu kunci sukses sebenarnya berangkatnya awal dari situ tuh ya. Benar, lo jualan nih. Istri gue kalau jualan, kalau dia nggak kuat dicerewetin sama pembeli, ya nggak bakal jualan dia. Wah, iya. Istri gue sangat punya toleransi dicerewetin, karena dia bilang gini, gue tahu Del, kalau gue lagi beli, gue juga akan cerewet seperti itu. Oke. Jadi dia coba posisikan dia sebagai pembeli, ya pastilah cerewet. Iya, iyalah. Pengennya dapat yang bagus. Iya, kebayang. Pada saat dia jadi penjual ya dia bisa mengerti. Iya, ini wajar ke orang cerewet kayak begini. Nah ini salah satu yang harus dilakukan. Bos sama anak buah. Anak buah pasti ngomongin bos lah di belakang. Iya, itu terjadi kok memang. Itu pasti terjadi gitu. Dan itu adalah salah satu komponen yang harus dilakukan oleh anak buah. Salah satu komponen gaji lo adalah dimarahin bos gitu.
Selain datang tepat waktu, mengerjakan apa yang lo ditugaskan, dan satu lagi dimarahin bos. Itu salah satu job desk lo gitu. Tapi iya juga ya. Iyalah. Iya juga ya. Job desk lo ya sebagai anak gue ya dimarahin, udah terima aja. Oke. Lo juga akan marahin bawahan lo kok, karena kalau ini ya masih dalam koridor pekerjaan. Komplain dari bos, marahnya bos, ya itu memang hidup. Hidup ya seperti itu gitu. Oke. Nice. Tadi udah nyinggung masalah istri mengenai bangun kerudung ini dan lain sebagainya. Ini kalau boleh tahu aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak modalnya itu apakah sama dengan kayak yang sekarang gini deh, kalau orang-orang biasa modal mungkin dari nol apa segala macam. Tapi kan kalau memang istrinya artis kan gampang lah. Laki gue tinggal gue minta duitnya gitu. Itu ada ngalamin kayak begitu gak sih? Atau ada. Memang Di kerudung ini gue kasih modal awal. Modal awal nih. Oke, kerudung.id ya. Kerudung.id. Kita buka nih .ind. .ind ya. Iya, kerudung.ind. Ini modal awalnya berapa kalau boleh tahu, Cing? Kalau boleh tahu aja. Mungkin sekitar 40-50-an lah. 40-50 juta. Iya. Memang segitu atau memang kita bahas ya, memang kerudung dibutuhkan dengan tetek bengek dan lain sebagainya segitu? Iya. Atau itu justru kelebihan? Atau itu kalaupun misalkan ini kurang, itu adalah bentuk nggak tahu ya, mungkin dari suami kan kayak udah gue coba tes lu deh, lu beneran nggak, serius nggak? Apa gimana nih? Kalau gue sih istri gue berapa kali gagal kayak konveksi. Gue beliin mesin jahit. Ternyata nggak berhasil. Ya udah salah satu resiko lah. Gagal bisnis gagal, ya. Bisnis kayak gitu. Terus rumah gue kontrakin untuk produksinya. Ternyata sekarang nggak kepake. Ya banyak lah naik turunnya gitu. Modalnya pun ini karena ini jualnya agak mahal, modalnya juga agak mahal lah. Misalnya taruh ya, gue juga nggak tahu sampai sedetailnya modalnya berapa ya. Kalau kita hitung yang 215.000. Iya. Kalau kita hitung hampir rata-rata orang ambil keuntungan 30% lah dari harga jual. Artinya dia ngambil keuntungan sekitar 60.000. Modalnya 150-an ribu lah. Kalau dia mau jualan 20 aja udah butuh 3 juta. Oh iya betul. Dia udah butuh 3 juta modal. Betul. Kalau cuma 20. Per kodi gitu misalnya. Iya. Tapi kalau lebih? Dia harus cepet lah berarti. Lo kalau mau dapat ya lo jualin 20 secara cepet supaya itu bisa lo puterin untuk jadi modal berikutnya gitu. Betul. Jangan diambil dulu untungnya gitu. Lo mungkin ada biaya produksi, mungkin ngegaji yang adminnya ini segala macam, itu lo potong. Setelah itu lo pakai semuanya untuk modal berikutnya gitu. Oh itu cash flow tuh. Iya. Jalan kayak gitu sampai sekarang gue udah nggak ngasih lagi nih kalau untuk. Udah berputar, udah tinggal dari keuntungan, dari omset, putar lagi. Mungkin seperti itu ya ininya jalannya. Tapi sekarang kayaknya udah yang konveksi itu yang terakhir gue beli mesin jahit segala macam itu kayaknya terakhir itu udah hampir setahun yang lalu dah. Dan sekarang kemana tuh alatnya? Dijual lagi. Oh, bukan buat untuk produksi ini kan ini udah gede, kecing. Sekarang udah ternyata masih lebih menguntungkan itu yang gue bilang sih. Maklon, apa sih istilahnya? Ya apa ya istilahnya? Pokoknya dia beli bahan. Iya. Ada vendornya yang beli bahan. Oke. Begitu beli bahan tolong dipotongin, ada tukang potongnya. Memang nggak lebih murah dijahitin sendiri? Pasti lebih murah. Lah kenapa nggak pakai alat yang kemarin? Dengan alat yang kemarin dengan butuh tukang jahit yang harus selalu ready. Oh iya deh itu tuh. Jadi dia nggak bisa selalu ready. Manajemen tadi, Cing. Iya, pada saat ada orang butuh banyak, nggak ada tukang jahitnya, mampus. Iya. Mendingan ditaruh di tempat orang apa segala macam. Betul. Jadi buat dia vendor beli bahan, dia potong. Mungkin untuk jadi sebuah kerudung dia butuh 4 atau 5 orang yang vendor yang kerjasama. Iya. Ngeprintnya. Terus ngedesain si motifnya. Itu bayar orang. Udah jadi terus dia di printnya juga tempat yang baru, bahannya juga dia harus beli. Terus laser cutnya dia harus tempat yang lain, berarti udah 4 tuh. Udah 4 vendor.
belum vendor bungkusnya. Oh iya itu tuh PR tuh. PR lagi. Kadang-kadang bungkus ginian yang bisa jauh lebih mahal dibanding harga-harga yang lainnya. Cuma kan gara-gara packaging, betul. Jadinya trust naik. Betul, betul. Itu tuh pebisnis tuh. Iya. Oke. Packagingnya menentukan harga. Iya, branding. Iya. Betul. Setelah gue lihat-lihat memang. Jadi nggak kayak misalnya ada orang yang flexing. Iya. Gue nggak selalu berpikir negatif sama orang yang flexing. Nah, ini menarik. Kenapa? Itu cara dia untuk memasarkan diri. Oke. Misalnya lo pakai mobil Ferrari, terus lo ngundang dia untuk di satu acara. Kalau dia kasih, lo ngundang gue sekali 200 juta, ya pantas. Oke. Ya pantas lo 200 juta, ya orang dia kehidupannya itu kayak begitu. Betul. Kendaraan lo aja begitu apa segala macam. Iya, oh pantas dia pak. Jadi saling berbalik. Oh pantas dia punya Ferrari, orang sekali datang 200 juta. Oh pantas dia 200 juta karena pakai mobilnya aja Ferrari gitu. Jadi match gitu sama ini. Sama packaging juga begitu. Pantas harganya mahal, packagingnya aja bagus gitu. Oke. Belum dilihat dalamnya. Iya. Wah, ini bisa mahal nih, packagingnya bagus gitu. Kira-kira berapa, Cing, update dari istri? Total pieces per bulan, per hari, kesibukannya kan kelihatan deh. Artinya bahwa saking larisnya nih, Masya Allah nih gitu. Kerudung.ind ini. Terakhir kayaknya gue udah lama deh nggak nanya-nanya ini. Ini. Udah bisa jalan sendiri ya? Dia jalan sendiri, nggak tahu laku atau enggak ya. Iya. Nggak, tapi terakhir. Tapi kayaknya dalam sebulanan itu bisa, maksudnya secara fisik bisa 100 lebihan lah. Iya banyak dong harusnya. Ya lumayan, artinya bisa ngejalanin ngemodalin produksi berikutnya, bisa bayar orang-orang yang ngerjain gitu. Mungkin secara keuntungan memang belum terlalu besar gitu. Tapi ini sesuatu yang istri gue senang ngerjainnya. Istri gue itu misalnya ini gue harus ngasih contoh dan harus gue sebutkan bukan dalam rangka macam-macam ya. Jadi istri gue tuh suka kasih paket sembako buat orang-orang yang lewat. Oh, Masya Allah. Di depan rumah gue gitu. Oke. Jadi dalam sebulan dia selalu paket sembako untuk mungkin ada tukang jahit lewat, dikasih kayak gitu. Di dekat rumah gue ada supplier yang bisa, lo kasih 100.000 sini gue bikinin. Iya. Paket sembako. Nah istri gue enggak seperti itu. Dia beli gula sendiri. Dia beli minyak sendiri. Oh emang senang begitu. Proses ya? Itunya bikin dia senang. Oke. Gitu. Jadi gue yakin apa yang dilakukan ini dia ini senang nih. Tulus. Mau laku atau enggak, tapi dia melakukannya dengan senang. Selama lo masih bisa nutupin biaya produksi, nggak minta gue duit lagi, gue senang-senang aja sama kegiatan ini gitu. Tapi kan nafkah tetap dong. Kan jauh. Uang kita, uang istri. Gitu kan. Coba kita lihat dong. Dan ini harus sama ini mah banyak loh kalau sebagus ini. Nih izin buka ya, Cing. Iya. Tuh kalau begini mah insya Allah mah harusnya laris sih. Dengan model yang pinggirannya begini, kita baru tahu ternyata diginiin mah rapi. Iya. Apa sih namanya? Laser jet ya? Laser cut. Laser cut ya? Laser cut. Apa kayak meliuk apa sih namanya? Iya, jadi dipotongnya dengan laser sehingga terus ininya nih nyatu, dia tinggal ada yang serat-seratnya nggak ada keluar. Iya bener. Nih jujur gue baru lihat deh di bini gue kagak begini, Cing. Lo nggak. Apa gue nggak perhatian aja iya. Makasih lo pakai yang laser cut pasti. Emang iya ya? Iya. Gue nggak perhatiin lagi. Karena kalau di obras itu belum menekuk-nekuknya, belum ini segala macam, secara estetika juga nggak kurang enak kelihatan. Tapi dia pernah bilang, maksudnya bukan maksudnya untuk sombong-sombongan, beli yang relatif untuk lebih mahal, karena untuk segi kenyamanan, kualitas, ketahanan benar. Nah itu, warna juga, warnanya. Kalau yang kayak begitu-begitu warnanya mentareng ngejegrek banget, kayak warna-warna kunyit, yang ganggu mata. Iya. Dan sementara bagus sih, Cing. Gue belajar sama guru gue, Ustadz lah ya. Ternyata di Islam tuh Rasulullah SAW itu ngajarin kita bahwa cewek-cewek tuh nggak boleh tabarruj, yang berlebih-lebihan. Kan Mama Dede juga pernah bilang tuh, warnanya mentereng ganggu mata. Nah kalau begini-begini, nah makanya ternyata ya maaf ya,
buat teman-teman itu mah pilihan, ini beda pendapat aja. Iya. Buat yang untuk lebih eksklusif premium itu nggak ganggu di mata. Warnanya lebih adem. Benar. Karena kan nggak yang kayak gue nggak tahu ya, kalau yang mungkin di bawah itu kan mungkin asal dicemplungin. Benar. Tapi pasarnya ada. Pasar ada. Gue nggak bilang nggak ada. Cuma maksudnya untuk seperti itu. Iya. Kenapa yang relatif untuk mahal itu lebih masuk warnanya lebih santai gitu loh. Itu sih pertanyaan gue sih, Cing. Kayaknya hampir semua produk kayak gitu. Lo beli sepatu yang 75 ribuan ada, yang 75 juta juga ada. Okay. Sama-sama dipakai, sama-sama diikat, segala macam. Cuma kenyamanannya kan beda. Iya. Kerudung juga kayak gitu kalau yang gue lihat ya. Kalau misalnya pengen jual yang misalnya cuman kita jadi reseller, sangat bisa juga. Lo ngambil di Tanah Abang 15 ribuan, lo bisa jual 20.000 banyak okay, juga iyalah, gitu. Tinggal pilihan aja ini. Dan ini ada resellernya, Cing? Kayaknya masih dipegang sendiri deh. Dipegang sendiri. Ada nih warnanya cakep nih. Insya Allah ya. Ini ada banyak-banyak ya ini nih. Mulberry Cloud, Flamingo. Ya nama-namanya tuh. Iya bener. Dan itu pasti jenis-jenis kainnya juga gitu-gitu ya. Iya. Kayaknya voal itu termasuk jenis bahan yang enak kalau dijadiin hijab. Oke. Nah ini beda lagi nih, Cing. Laser cutnya beda lagi tuh. Iya. Oh iya sih, kayaknya mini gue yang kayak begini-begini nih. Iya. Beda-beda. Jadi beda-beda loh. Pengen dibuat ini juga dia punya macam-macam banyak. Oh pinggiran ini. Mau yang seperti apa? Mau yang segitiga tajam-tajam juga ada. Ini mah nggak keluar ya bahan. Ini ya benang ya. Iya. Mantap. Yang itu juga beda lagi. Ada yang hijab instan namanya. Yang Direct, gitu. Oh ada di sini. Iya ada. Gini nih. Jadi dia udah di. Ini sama nih bahannya. Tapi udah langsung tinggal dipakai kayak kerudungan. Kayak ini yang instan. Ini yang instan emang. Nah, itu tinggal dipakai. Oh iya. Nggak mungkin saya yang praktekin kan? Iya, buat olahraga biasanya. Iya. Oh langsung nih. Langsung buat di rumah-rumah. Bukan buat pergi. Satu itu, dan kedua kalau mau terima paket. Bener. Kita mau keluar kan ribet tuh. Ribet kalau pakai ini. Nah ini bisa dipakai namanya kerudung instan. Oh langsung masuk ke kepalanya. Oh iya. Iya. Kerudung.ind emang nih. Kalau mau order kemana nih, Cing? Coba dong close dong Dan. Tuh, voal namanya voal Paris ya? Ada voal, ada Paris. Voal Paris itu gabungan antara voal sama Paris. Paris itu lebih lembut. Voal itu mungkin agak lebih kasar sedikit gitu. Yang Paris itu nggak ngumpul kalau di kan emak-emak tuh sering tuh di sini. Iya. Dengan gayanya. Dia nggak numpuk di sini. Nggak numpuk di situ gitu. Cing Abdel paham juga. Paham karena gue sering ngobrol kalau sama isi orang dia mau kesini, emang lo ngerti gitu? Ngerti lah, orang sering dia nelpon, gue sering dengar ngomong gitu. sama temennya kayak gitu. Ngerti lah tahu ini, cuman harus produksinya di mana itu gue nggak tahu lah. Berarti ngerti juga dong model ini orang Arab atau bukan? Itu mah ngerti, lihat dari mukanya. Enggak kan kayak gini-gini nih. Bini gue kan bayar orang ini. Apa sih si model-model ini? Model-model. Kan sekarang banyak tuh agensi atau banyak tahu. Yang ini lo kirim produk lo, nanti gue fotoin berapa foto, bayar segini. Oke. Kayak gitu. Memang nggak terlalu terkenal, tapi mungkin secara looks dia bagus pakai hijab. Iya. Atau pakai sepatunya bagus. Ya segala macam lah. Nah, biaya produksi yang ini juga termasuk yang diambil dari keuntungannya gitu. Oke. Harganya detailnya semua ada di sini aja. Ada. Coba klik dong. Mulai dari kayaknya paling murah itu 75.000 deh. Yang instan tuh 85.000. Masuk lah itu. Yang 75.000 yang segi 4 biasa. Yang paling mahalnya kalau lo butuh motif sendiri kita bisa ambil, ntar kita bisa printin sendiri, itu sekitar 215. Bisa custom? Bisa. Lo mau kayak gimana printnya? Punya motif, kirim, nanti kita printin. Ih cakep. Ini bisa custom? Bisa custom. Kerudung.ia ini bisa custom? Bisa custom gitu. Dan kalau misalnya ada yang motif, si kerudung ini udah dipastikan itu limited. Cuman
cuma nyetak 20 atau 30 gitu. Oh itu harus cepet-cepetan dong tuh. Iya betul. Oh, apalagi kalau misalnya desain sendiri artinya kan kemungkinan besar cuma dia doang yang bisa pakai tuh. Benar. Mantap dong. Iya. Oke. Bisa. Aman itu. Nasihat mungkin Cing buat para pengusaha UMKM yang lagi merintis. Pengen banget kayak Cing Abdel bisa istrinya mungkin jualan apa segala macam gitu Cing. Jangan pernah nyerah aja. Jangan pernah nyerah lakuin. Kalau memang itu seneng yang lo lakuin, terus juga banyak diskusi, terus introspeksi, apakah bener ini jalan gue, apakah usaha, misalnya masih stuck gitu. Itu banyak yang harus kita pikirin. Apa gue udah benar ngelakuinnya, atau jangan-jangan memang ini bukan jalan gue gitu. Nah jangan kelamaan tuh. Jangan kelamaan di situ gitu. Jadi buru-buru cari kesempatan lain, bergerak di tempat yang lain. Nanti satu saat pasti ada persilangan dengan jalan hidup orang lain yang orang lain bilangnya itu hoki. Oke. Kalau gue selalu bilang itu adalah persilangan jalan hidup kita dengan jalan hidup orang lain. Enggak tiba-tiba kita dikasih truk gitu aja, enggak ada itu kehidupan yang tiba-tiba lo dikasih instan, kecuali bahkan kalau lo menang undian aja itu adalah persimpangan jalan hidup lo dengan jalan hidup orang lain gitu. Iya betul. Enggak tiba-tiba ada orang mau ngasih gitu. Oke. Gitu. Jadi bergerak semakin banyak, semakin terbuka kesempatan lo untuk dapat hoki. Semakin terbuka kesempatan lo untuk bersimpangan dengan orang lain yang membutuhkan lo gitu. Mantap. Jangan terlalu keren Cing, ntar ada yang nonton, ntar lu malah diundang sekarang gantiin Mario Teguh di Metro TV. Gantiin lu doang. Ntar gue ngapain? Udah gak terkenal lama. Diganti nama lu Cing. Lah gue kerja apa? Iya. Kita kasih solusi.